saya tidak menghitung langsung di sini, ternyata ribet, lama prosesnya. Bukan lama proses, yang gambarnya lama gitu. Yang saya gambar dulu. Jadi Anda buat kotretan di kertas manapun, yang lingkarannya saja. Isi dalamannya nggak usah diisi. Isi dalamannya dikosongkan saja. Yang huruf dan angkanya dikosongkan aja, nggak masalah. Yang A, B, C, D, E, F, G, H-nya kosongkan aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting gambar lingkarannya itu ada semua. Dan anak panahnya jelas. Kalau udah gambar kasih tahu. Mungkin 3 menit lagi lah. Tidak buang waktu. Gambar, potretan, jadi mudah-mudahan kalau Anda sendiri bisa. Yang angka hurufnya tidak usah diisi.
Ya, ya, ya. Kita review. Ini kita lihat ini sebenarnya masuknya ke project management. Ini saya pakai sumber Hazer Render. Oh, iya. Saya pakai sumber Hazer Render, itu ada di chapter 3, itu project management. Nah, ini ada program di project management itu ada ERT, PERT, dan CPM. Program Evaluation Review Technique dan Critical Technique. Ini adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Jadi gini, Pak Hendra, nah, kita ngobrol. Pak Hendra, Pak Hendra, kalau misalkan Pak Hendra ini manajer proyek, kalau akan membuat rumah, kira-kira langkah apa yang akan Anda lakukan? Bakalan dulu Pak, berkoordinasi dulu sama yang pengen punya rumahnya, mau bentuknya seperti apa. Udah misalkan sudah ada tanah, misalkan. Apa dulu yang Anda buat? Fondasinya Pak. Fondasi. Kemudian, apakah bisa langsung atap? Pertanyaannya, apakah bisa langsung atap? Yuk, yang lain juga silahkan jawab. Jangan hanya Pak Hendra aja. Yang lain boleh jawab ya. Saya contohnya nggak ada satu orang. Kalau untuk buat rumah, yang pertama kan mungkin fondasi dulu ya. Boleh nggak tahap selanjutnya langsung usang ada? Saya langsung setelah fondasi langsung atap. Boleh? Boleh sih Pak, tapi kan susah. Atau misalkan, saya mau dinding dulu lah, fondasi nanti 2. Atau Bu Solo, misalnya, saya mau instalasi listrik dulu lah, fondasi, dinding yang terakhir, misalnya. Bisa? Seperti itu? Tidak bisa ya. Benar. Atau Bu Adinda lebih parah lagi, saya mau beli cat dulu lah, mau ngecat dulu, mau apanya yang mau beli cat? Jadi misalkan meskipun kita bukan orang konstruksi, ya setidaknya buat fondasi dulu. Setelah buat fondasi, kira-kira apa nih? Setelah buat fondasi, bisa buat dinding, benar nggak? Ya, coba-coba nih yang paham tentang bangunan, tolong koreksi. Setelah buat fondasi, buat dinding. Buat dinding dan fondasi itu independen. Dependen. Ya saling berhubungan. Artinya harus buat dulu fondasi, kemudian pekerjaan selanjutnya adalah buat dinding, benar nggak? Jadi harus fondasi dulu baru dinding. Setelah dinding, apa yang harus dilakukan? Dinding mungkin bisa lari ke atap. Benar? Pada saat setelah atap, apa yang dilakukan? Lantai dan ngecat misalnya. Benar nggak deh? Setelah itu apa? Instalasi listrik. Pada saat instalasi listrik, mungkin sebagian sini instalasi listrik, sebelah sini ngecat misalkan. Kan mungkin 2 kejadian itu berlangsung dua-duanya. Itu berarti independen, tidak saling berhubungan. Mungkin nggak? Coba Anda lihat tukang. Mungkin, atau satu lantai, satu lagi ngecat, mungkin nggak? Mungkin kan? Yang terakhir apa? Finishing. Kan itu tahapannya kan?
Berarti ada tahapan yang bisa berdiri sendiri dan ada tahapan yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus ada tahapan terlebih dahulu yang harus terlampaui dulu, yang harus beres dulu. Baru tahapan berikutnya itu baru bisa. Nah, itu kan berbicara penjadwalan. Ya, ini penjadwalan, mengatur, mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. Ini. Makanya PERT dan CPM ini adalah salah satu tools dalam proyek. Nah, langkah dasarnya apa? Mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Bukan perencanaan, pecahan kerja. Jadi kalau proyek pekerjaannya apa? Buat fondasi, ngecat, instalasi listrik, air, misalnya, dan seterusnya. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu. Yang harus terlebih dahulu, kegiatan yang terlebih dahulu, artinya ketika Anda mau buat rumah, berarti harus fondasi dulu, nggak bisa dinding dulu kan? Dan yang mana yang mengikuti yang lain. Kemudian menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Jaringan, jadi kita lihat bagaimana. Ini membuat jaringan ini yang kadang-kadang agak membingungkan. Ya. Kemudian menetapkan perkiraan waktu. Nanti untuk biaya mungkin minggu depan lah. Untuk tiap kegiatan. Kemudian menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan ini yang disebut dengan jalur kritis. Kita menentukan jalur kritis. Jalur kritis ini tidak ada toleransi. Ya. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pemindahan. Nah, proses CPM atau PERT sini. Yang pertama komponen jaringan atau network komponen. Ini jaringan CPM atau PERT menunjukkan saling berhubungannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek. Ada dua pendekatan yang menggambarkan jaringan dalam proyek ini, yaitu yang disebut dengan AON, Activity on Node, dan Activity on Arrow, atau AOL. Pada AON, Activity on Node, ini titik menunjukkan kegiatan. Node itu kan simpul, menunjukkan kegiatan. Sedangkan pada Activity on Arrow, panah menunjukkan kegiatan. Nah, ini contoh perbandingannya saya ambil dari buku Heider Render. Ini Activity on Node, berarti A come before B. Jadi harus A dulu, kemudian B. Setelah B, baru C, kegiatan baru bisa dilakukan. Nah, kegiatan C baru bisa dilakukan jika A dan B-nya beres. Ini contoh tadi, fondasi dulu nih. Kalau fondasi beres, baru dinding beres. Kalau dinding beres, baru atap gitu. Ya. Nah, kalau ini misalkan aja. Dinding dan rangka, baru masang genteng. Ya. Nah, kalau ini apa nih? A dulu harus beres, baru B dan C kegiatannya baru bisa dimulai. Nah, kalau ini apa? Kegiatan C dan D itu harus A dan B harus beres dulu. Kan ya, dan seterusnya lah. Nah, kalau ini digambarkan dalam arrow, activity on arrow, ini misalkan angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4. Ya. Ini ke sini kegiatan 1 ke 2 itu apa? Membangun fondasi. 2 ke 3 membangun dinding. 3 ke 4 membangun atap. Ini activity on arrow. Jadi kita coba. Ya. Kalau ini bentuknya seperti ini, ya. Nah,
Ini simbolnya. Ini sebenarnya ada cara yang lain. Ya. Kalau ini kan simbolnya seperti ini. Ya. Ada cara yang lain, tapi nantilah kalau ada kesempatan kita pakai cara yang lain. Simbolnya, simbol A, ini activity ini. Aktivitasnya apa nih? Ya. Nah, ini early start, ini early finish, ini late start, ini late finish. Jadi artinya gini, kalau saya tanya ke Busangada, saya kasih tugas nih Busangada, tugas ini selesai kapan? Kalau misalnya saya tanya, paling cepat 2 minggu. Kan kadang-kadang gitu kan. Paling lambat 3 minggu. Nah, gitu kan. Benar nggak? Nah, ini paling cepat di sini. Paling lambat di sini. Pengerjaan fondasi awalnya di sini, minggu kedua. Paling cepat minggu kelima. Selesai ini. Benar nggak nih? Kalau ini pengerjaan fondasi minggu kedua, paling cepat minggu ketiga. Paling lambat minggu ketiga. Benar nggak nih? Sekali lagi. Kadang-kadang kan kalau misalkan diberikan tugas atau apa, atau pekerjaan, kadang-kadang kan ada jawabannya itu, paling cepat saya bisa mengerjakan tugas ini 2 minggu. Benar? Paling lambat tugas ini saya akan kerjakan 2 minggu. Kan beda tuh. Ya, nanti kita lihat. Ini activity duration. Jadi kalau misalkan di sini berbicara membangun fondasi, membangun fondasi itu berapa lama? 2 minggu. Kan bisa kurang dari 2 minggu atau pas 2 minggu. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, ini contohnya pembuatan hospital itu rumah sakit, tapi bukan pembuatan rumah sakitnya. Ini instalasi air pollution. Ya, air pollution di sini di sebuah rumah sakit. Ini saya ambil contohnya di buku Heizerender. Nah, ini ada 2. Ya. Untuk penginstalan air pollution itu apa ya? Saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Air itu bukan air, tapi udara lah. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya apa nih? Aktivitinya apa? Ada 4 aktiviti. Yang pertama, build material, modify roof and floor, ya, atap dan lantai, misalnya contract collection step itu apa, tumpukan atau apa, pour concentrate and install frame, kemudian build high temperature burner, install pollution control system, install air pollution device, impact in place. Ini kegiatan yang ya. Nah, ini waktunya normal time. Build internal komponen itu waktunya 2 minggu. Modify roof and floor itu waktunya 3 minggu. Construct collection step ini 2 minggu dan seterusnya. Nah, ini crash time, saya nggak tahu. Crash time itu jadi diartikan gitu. Kalau misalkan Pak Hendra itu manajernya, kan ada tuh proyeknya ingin dipercepat. Benar nggak? Kalau dipercepat bagaimana? Ya jumlah tenaga kerja minimal harus ditambah. Berarti kan? Jumlah tenaga kerja kan harus ditambah. Maka dari 2 minggu bisa jadi 1 minggu kan? Ya ini sebutnya crash time. Bagaimana kalau misalkan sampai sini normal, sampai sini dipercepat, boleh nggak? Boleh. Tinggal ganti aja yang ininya pakai normal, yang ininya
pakai yang crash time. Ya, ini cost normal, cost crash, crash cost per week nantilah. Nah, yang kita gunakan dulu yang normal. Yang crash time tidak saya bahas. Ya, gunakan yang normal. Nah, immediate predecessor ini gini. Ini kegiatan yang mendahului, ya artinya berarti nah, ini construct collection style berarti harus A dulu. Berarti nih, harus A dulu. For concentrate in install frame harus kegiatan A dan B dulu selesai, baru kegiatan D. Kemudian kegiatan kegiatan E baru bisa dilakukan setelah kegiatan C beres. Kegiatan F baru bisa dilakukan setelah kegiatan C beres. Kegiatan G, ini install air pollution device. Kegiatan G baru bisa dilakukan jika kegiatan D dan E beres. Kegiatan H terakhir, jika kegiatan F dan G beres. Nah, kenapa aktivitinya menggunakan kode? Nah, di sini. Simbol. Karena kalau tulis seperti ini kan kepanjangan. Ya, panjangan. Makanya pakai kode A, B, C, D. Nah, yang ini Anda harus gambarkan. Kalau menggambarkan itu yang pertama menggunakan activity only, AON, maka gambarnya seperti ini. Ini start. Start itu kita belum melakukan apa-apa. Kegiatan AB, kegiatan AB ini kan independen. Tidak ada, seakan-akan kan tidak ada apa namanya? Tidak ada hubungan kan? Benar tidak? Nanti kita lihat di arrow. Tidak hubungan. Nah, lihat. Kegiatan C setelah kegiatan A. Ini A, oh berarti ini C. Setelah kegiatan A baru bisa C. Kegiatan C ini baru bisa dilakukan jika kegiatan A udah beres. Kemudian D. D itu setelah A dan B. Kalau A dan B beres, baru kegiatan B. Setelah itu kegiatan E. Kegiatan E itu kalau udah beres kegiatan C. Oh ini. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Kegiatan G. Kegiatan G itu kalau D dan E udah beres. D dan E beres. Ya. Kegiatan H. Oh, sorry. Kegiatan F itu setelah C. Sama seperti E. Kegiatan H, F, dan G setelah beres. Ini activity on the jaringan kerjanya seperti itu. Biasanya yang kesulitan itu kadang-kadang menerjemahkan ini. Ininya hilangkan ya. Menjadi ini modelnya seperti ini. Kalau activity on arrow, ini. Ya, start. Yang pertama apa? Satu kedua itu apa? Kegiatan A. Build the internal component. Ya. Yang kedua apa? Modify roof and floor. Itu ketiga. Nah, kemudian setelah itu kegiatan C. Setelah A kan, ini kegiatannya ini dulu nih, build internal component. Selesai di sini kan? Setelah selesai di sini apa? Kegiatan C. Kegiatan C itu apa? Construct collection style. Ini udah beres. Ini 2 ke 4. Setelah C beres, apa yang dilakukan? E beres, berarti bisa ke E dan bisa ke F. Ke E dan ke E.
Sekarang, kalau kegiatan B udah beres, apa nih kegiatan B kalau udah beres? Kegiatan B bisa kegiatan D. Kalau D udah beres, apa yang harus dilakukan? Kalau D udah beres, berarti ke G. Kalau F dan G sudah beres, apa yang dilakukan? Infect and text. Nih, 7 beres. Ya, ini activity on error. Nah, di sini ada dummy activity. Dummy activity itu adalah aktivitas yang tidak mempunyai waktu pelaksanaan dan hanya diperlukan untuk menunjukkan kaitan dengan aktivitas pendahulu. Dummy diperlukan untuk menggambarkan adanya hubungan antara dua kegiatan. Ini yang disebut dengan dummy activity. Jadi menggambarkan hubungannya itu bisa pakai arrow, panah, dan bisa juga menggunakan node, simpul. Nah, kemudian kita coba menentukan jalur kritis. Oke. Nih, kita pelan-pelan di sini. Potretan udah ada? Potretan udah ada. Kenapa saya minta potretan? Supaya Anda bisa menghitung sendiri. Ini sebenarnya, yang ini sebenarnya dari sini. Ya. Nah, kita lihat. Anda tulis ini start. Ya, di sini 0, di sini 0, di sini 0, 0, 0, 0. Start berarti apa namanya ini? Activity apa? Nah, activity duration-nya 0 kan? 0. Oke. Sekarang kita lihat. Ini kegiatan A. Anda tulis sini A. Name activity-nya kan A. Oke, udah? Ya, udah pelan-pelan. Nah, A itu waktunya berapa lama? 2. Benar? Lihat. Ini angka 2 itu dapat dari mana? 2. Oke, simpan di sini 2. Kemudian yang B 3, yang C 2, yang D 4, yang E 4, yang F 3, yang H 2, yang G 5. Coba Anda isi dulu itu. Jadi isi dulu yang A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian angka yang merah. Oke. Ya. Angka lainnya jangan dulu isi, Angka lainnya jangan diisi. Udah? Oke, ini saya terjemahkan dari buku. Kalau buku itu menurut saya agak pusing saya pun. Saya gunakan bahasa gampang. Udah isi semua? Udah? Yang pertama, kita isi yang atas dulu. Yang atas itu kan paling cepat. Berarti nggak nih? Kalau saya tanya bisa nggak ada, paling cepat berapa sih Anda mengerjakan pekerjaan ini? Oke? Kita lihat. Di sini Anda harus isi 0.
Ingat ya, kita ambil yang atasnya dulu. Kita hitung yang atasnya. Atas itu early start, early finish. Ya, ini kita isi yang atas dulu. Yang atas dulu kita isi. Berarti Anda kan belum bekerja apa-apa, benar kan? Berarti 0 sih. Oke. Nah, pekerjaan A itu waktunya 2 minggu. Benar? Nah, 0 tambah 2. Berapa? 0 tambah 2 berapa? 2. Simpan di sini. Udah. Udah nih. Udah. Nah, berarti bacanya gini. Pekerjaan A itu paling cepat 0 minggu. Pekerjaan A itu dimulai 0 minggu, paling cepat 2 minggu. Ngerti nggak nih? Ngerti kan? Bisa? Bisa? Nah kan ini belum bekerja apa-apa nih. Start kan? Early start kan? 2. Benar. 0. 0 tambah 2. Kan A itu 2 minggu. Berarti 2. Jadi pekerjaan A itu di 0 minggu. Berarti belum bekerja apa-apa kan? Paling cepat dikerjakan 2 minggu. Oke? Bisa diikuti? Kita yang atas ya. 2 nih. Udah. 2. Nah, sekarang ini. Ini kan kita awal nih. Kita belum bekerja apa-apa kan? 0. Pekerjaan B itu kan 3 minggu. 0 ditambah 3. 3 kan? Berarti pekerjaan B itu dimulai 0 minggu, paling cepat beres 3 minggu. Oke. Oke. Nah, kita kan berbicara ke kanan nih. Kalau arah kanan ditambah ambil terbesar. Maksudnya ambil terbesar itu gini. Pekerjaan A ini paling cepat kan 2 minggu. Pekerjaan B paling cepat 3 minggu kan. Pekerjaan D ini baru bisa dilakukan apabila pekerjaan A dan B selesai, benar nggak? Berarti ambilnya berarti yang terbesar. Kalau ambil 2 minggu, ya nggak bisa, B-nya kok belum beres. Benar nggak? Berarti di sini tulis 3. 3 dapat dari mana? Dari sini. Tidak diambil 2. Kenapa? Kan harus A dan B-nya harus beres. Kalau ambil 2 minggu, ya pekerjaan B-nya belum beres. Seminggu lagi belum beres. Berarti nggak nih? Ambil 3. Oke, berarti 3. Pekerjaan D itu 4 minggu. Benar? 3 tambah 4, 7. Simpan di sini. Kita ke bawah dulu ya. Ini 7. 7. Nah, ini hati-hati. 7. Udah. Berhenti dulu 7. Kenapa berhenti? Kan ini harus ini. Lihat dulu yang E. Sekarang ini 2. Ini kan 2 nih yang atas. 2. Pekerjaan A itu 2 minggu. Setelah 2 minggu, baru kita bisa mengerjakan pekerjaan C. Benar? Maka masuk di sini 2 minggu ini. Pekerjaan C itu dimulai minggu kedua, paling cepat beres minggu keempat. Dari mana minggu keempat? 2 tambah 2, 4. Oke? Bisa? Pekerjaan C beres, kan harus ke pekerjaan E. 4 minggu nih. Pekerjaan E itu baru dimulai minggu keempat. Benar? Berarti pekerjaan E ini paling cepat beres minggu ke-8. Benar. Minggu ke-8 dapat dari mana? 4 tambah 4, 8. Ini minggu ke-7, ini minggu ke-8. Ambil yang terbesar. Berarti di sini 8. Oke. Berarti pekerjaan G itu dimulai minggu ke-8, paling cepat selesai minggu ke-13. Oke. Udah.
Sekarang pekerjaan C kan beres minggu keempat nih. Pekerjaan F itu kan harus C dulu, berarti ini 4 di sini. Pekerjaan F ini baru dimulai minggu keempat, paling cepat selesai minggu ke-7. 7 dapat dari mana? 4 tambah 3, 7. Berarti 7 dengan 13, besaran mana? 13 kan? 13 masuk sini. Pekerjaan H yang terakhir, 13 tambah 2, 15. Berarti proyek ini selesai berapa minggu? 15 minggu. Oke. Jadi pekerjaan H itu baru dimulai minggu ke-13, paling cepat selesai minggu ke-15. Oke. Dan mereka? Oke. Oke. Di sini ada yang mau tanyakan. Ini kita baru bagian atas. Ada yang mau tanyakan angka-angkanya? Silakan dapat dari mana, dapat dari mana? Ada yang mau tanya? Ada? Ada? Makanya saya suruh Anda buat kotretan itu, suruh kotretan di sini. Oh ini 8. Oh ini 7. Ambil yang mana? Ya. Oke, ada yang mau tanya? Ada? Bisa? Oh, dilihat-lihat lagi. Misalkan nih angka ini dapat dari mana? Ya. Ya. Nanti. Makin bisa ya. Ya, dan TK. Ya, kalau tidak ada. Sekarang kita ke kiri, berarti yang bawah ini ya. Yang bawah ini. Oke? Yang bawah ini. Oke? 15 kurang 2. 13, simpan di sini. Bisa, ikuti. 15 kurang 2, 13, simpan di sini. 13. Ya. Ya. Kalau ke kiri dikurangi ya. 13 simpan di sini. Di bawah ini. 13 kurang 5 berapa? 8 ya. Simpan di sini. Ya. 8. Sekarang 8, ini kan pekerjaan E kan G. 8 ini simpan di sini. Terbalik gitu, terbalik. 8 kurang 4? 4. Ya. 4. Udah berhenti dulu. Kenapa berhenti? Nggak bisa langsung 4 ke sini. Kenapa? Harus lihat dulu yang ini, yang F. Ini kan 13. 13 kan ke sini. 13. 13 kurangi 3? 10 ya. 10 dengan 4. Besaran kekecilan mana? 4 ya. Kalau ke kiri kan ambil terkecil. 10 dengan 4. Kecilan 4. 4 simpan di sini. 4 kurang 2? 2 kan? Ya. 4 kurang 2, 2. Kita berhenti lagi.
2 dengan 4. Kecilan mana? 2 kan? Berarti 2 masuk ke sini. 2 kurang 2? 0. Oke. 4 masuk ke sini. 4 kurangi 3? 1. Oke. Nah, ini bacanya bagaimana ini? Yang bawah. Yang bawah. Nah, ini ada toleransinya nih yang bawah. Yang B, pekerjaan B itu ada toleransi. Paling lambat bisa dikerjakan minggu 1. Paling lambat selesai minggu keempat. Jadi pekerjaan B ini boleh tidak dikerjakan minggu ke-0. Boleh dikerjakan minggu pertama. Dan selesainya pun boleh paling lambat minggu keempat. Pekerjaan D paling lambat boleh dikerjakan minggu keempat. Dan selesainya pun paling lambat boleh minggu ke-8. Tapi kalau pekerjaan A paling lambat dikerjakan minggu ke-0. Dan paling lambat pun harus selesai minggu kedua. Berarti ini nggak ada toleransinya nih. Paling cepat harus minggu kedua, paling lambat pun harus minggu kedua, benar nggak? Kalau yang ini seakan-akan ada toleransi nih. Dimulai minggu ke-0, paling cepat minggu ke-0, beresnya paling cepat minggu ke-3, benar nggak? Tapi ini boleh ternyata pekerjaan B ini dikerjakan minggu ke-1, paling lambat pekerjaan beres minggu ke-4. Berarti ada spare 1 minggu ya, benar nggak? Ini yang disebut dengan slack. Hambatan aktivitas atau slack activity. Nah, jalur kritisnya mana yang disebut jalur kritis? Slack-nya 0. Itu jalur kritis. Berarti jalur kritis itu adalah A, C, E, G, A. Itu jalur kritis. Ya. Nah, kenapa A disebut jalur kritis? 2 kurangi 2, 0. C, 4 kurang 4, 0. 8 kurang 8, 0. 13 kurang 13, 0. A, 15 kurang 15, 0. Ini critical path. Jalur kritis. Bagaimana Anda menemukan jalur kritis ketika slack-nya itu 0? Hambatan aktivitas atau slack activity. Kita lihat. Waktu slack atau slack time, yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Contohnya B bisa diundur berapa lama? 1 minggu. Benar nggak? Yang kritis itu tidak bisa diundur. Itu yang disebut dengan jalur kritis, critical path. Kalau jalur kritis diundur, ada kemungkinan proyek akan tidak sesuai dengan waktunya. Ya. Nah, jalur kritis atau critical path itu adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang, slack-nya 0. Artinya kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada early start agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Kegiatan dengan slack sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis atau berada pada jalur kritis. Jadi ini yang tidak bisa diundur-undur. Nah, ini penjelasan yang tadi, ya,
penjelasan yang tadi, saya pun nulis di sini. Coba yang A, 0 dan 2, yang atas ya. Kegiatan A paling cepat dimulai minggu ke-0. nih, A paling cepat dimulai minggu ke-0 dan paling cepat selesai minggu kedua. Yang ini, yang A, 02 juga sama. Kegiatan A paling lambat dimulai minggu ke-0 dan paling cepat selesai minggu kedua. Oke. Yang ini, kegiatan F, 47 bacanya apa? Ayo, ada yang mau bantu? Empat tujuh bacanya apa? Iya. Kegiatan F. Nggak tahu kegiatan F itu apa. 47. Ya, 47. Artinya apa? Ya. Kegiatan F paling cepat dimulai pada minggu keempat dan selesai paling cepat minggu ke-7. Kalau 10 dan 13? Ya. Paling lambat bukan, Pak? Ya, sok. Gimana? Nih, udah ada nih di bawah. Nih, Pekerjaan F. Pekerjaan F paling lambat diselesaikan minggu Bukan. 10 pada minggu ke-10. Bukan. Pekerjaan F, di sini aja, kegiatan F paling lambat dimulai minggu 10 dan paling lambat selesai minggu ke-13. Berarti kan ini ada toleransinya nih. Sebenarnya kan pekerjaan F ini baru bisa dimulai minggu keempat, benar nggak? Tapi dia ada toleransi tuh, hampir 6 minggu. Benar? Makanya F ini bukan jalur kritis. Oke. Tapi kalau pekerjaan E, ini jalur kritis. Kenapa? Paling cepat dikerjakan awal minggu keempat dan paling cepat selesai minggu ke-8. Ini pun sama. Paling lambat minggu keempat, paling lambat minggu ke-8. Ini nggak ada toleransinya pekerjaan ini. Nggak ada slide. Makanya E ini termasuk jalur kritis. Artinya kalau waktu di jalur kritis ini berubah, apa yang terjadi? Ya waktu pengerjaannya pun akan berubah. Jadi Pak Hendra kalau misalnya jadi manajer proyek, gitu, ternyata waktu di C itu ada perubahan. Nah ini gawat. Kalau D ada perubahan, kegiatan D ada perubahan tidak terlalu gawat. Kenapa? D itu masih ada spare waktu. Karena D bukan jalur kritis. Kalau C hati-hati jalur kritis. Oke. Ada yang mau tanya? Nah, kemudian jalur kritis, jalur yang tidak ada toleransinya, berarti A, C, E, G, H. Ya. Kemudian di sini, waktu penyelesaian, kesimpulannya 15 minggu. Critical path-nya A, C, E, G, H. Kemudian di sini ada crash cost per period, nanti buat minggu depan. Yang penting Anda bisa buat ini. Nah, tugas buat Anda. Ini kan saya menggunakan waktu normal, benar nggak? Ini kan saya menggunakan waktu normal. Tugas Anda adalah coba Anda menggunakan waktu crash time. Tentukan titik kritisnya.
Pasti minggu depan kita berbicara ke biaya. Dan minggu depan persiapkan tabel Z. Jangan lupa. Ingat tabel Z? Statistik. Karena kita menggunakan distribusi normal. Untuk minggu depan kita menggunakan tabel Z. Normal distribusi. Nah, tugas Anda tentukan titik kritisnya. Ya, jadi tugas Anda hanya gambar seperti ini, masukkan angka-angkanya, Anda tentukan titik kritisnya, titik mana aja. Kegiatan apa aja yang katakan titik kritis. Jalur kritis lah, kritik otak. Cuma ganti ini jadi 1, 2 jadi 1, 3 jadi 1, dan seterusnya. Oke. Udah kan? Minggu depan kita selesaikan ke PRAT dan CPM. Minggu depannya lagi kita ujian. Jadi kita ujian lebih cepat. Atau mau ada minggu tenang dulu? Nah, kita pertemuan udah habis. Ini saya sedikit dulu lah, supaya Anda ada waktu. Kalau misalkan saya langsung menghitung dengan biaya, nanti takutnya overload. Jadi lebih baik santai dulu. Karena yang paling sulit menurut saya adalah menentukan. Yang paling sulit. Bentar. Yang paling sulit itu menentukan jalurnya. Saya ambil dari Hegerenda. Ada contoh soal enggak? Solution. Nggak ada. Ini ada contoh soal. Oh, ini ada. Bentar ya. Dulu. Kita coba latihan sekali, udah itu udah. Bentar. Kita coba ikan yang Anda coba kepretan, nanti coba Anda scan, kemudian Anda coba presentasikan.
Nah ini, coba baca nggak? Coba baca. Coba baca ada? Ada coba baca? Baca, Pak. Ya, coba melihat. Coba buat on-nya. On. Activity on node. Activity on node itu adalah yang seperti ini. Ya. Saya lupa lagi. Dulu itu ada softwarenya. Softwarenya apa ya namanya? Visio atau apa gitu? Jadi C, D itu harus A dulu beres. E, F itu harus B dulu beres. Ini ke bawah ya, aktivitinya itu dari A sampai H. Sama seperti tadi contoh juga A sampai H. Ya, ya. Ada yang mau share screen? Tinggal scan, tinggal. Ini via WA ya, gambarnya. So, ada yang berani? Ya. Nah, nanti ujian kayak gini. Ada yang berani? Coba. Ya. Ya, coret-coret juga nggak apa-apa, nggak usah rapih, nggak usah rapih. Lingkarannya ngaruh sama. Nah, ya. Kalau mau sama, mau pakai uang 100 perak. Kalau zaman saya dulu pakai uang 100 rupiah, karena zaman dulu belum ada uang 100 rupiah yang kecil. 100 rupiah yang lama, kan ada gede ya. Plus, kalau nggak ada uang 100 rupiah, pakai serutan. Serutan yang ada kaca, yang bulat. Supaya agak rapi. Sok, ada yang mencoba. Ini. Ya, mencoba. Ya, ada yang mencoba nih. Wah, masa satu pun nggak ada nih.
Yuk, jangan takut salah itu. Mungkin dibuat dulu. Ada? Pak Hendra? Ada mencoba? Gimana Pak? Tadi saya keluar apa koneksinya mati? Di WA itu ada. Soalnya di WA grup itu ada. Coba cek. Atau Mas Al ada? Al-Fajz ada? Di sini gimana ya? Kelasnya kan? Atau ini yang sekampung dengan Mas Al itu. Bu Adinda. Ada mencoba? Kan ini hampir sama ya. AB dulu, startnya kan AB dulu. Benar kan? A, anak panahnya ada 2. Ke C dan D. Benar. Yang B, anak panahnya ada 2. Ke E dan F. Benar? Benar nggak? Ya. C, anak panahnya ke G. E, kemudian anak panahnya ke G, dan H, D ke H, F ke H. Terakhir itu H, ujungnya di H. Ya, ada yang mencoba? Ya, mencoba? A, B, C, D, E, F, C ke G, C ke G, E ke G, kemudian D ke H, F ke H. Gini. Stop, udah ada belum? Ada? Ya? Ada yang mau coba? Ada yang coba? CEG, DFH. Ada yang coba? Tiga. Ada yang coba?
Udah. Udah kelihatan. Udah. Supaya kelihatan kamera saya dipin. Jadi di layar Anda hanya dari dipin. Di sudut kiri atau sudut kanan atas itu ada lambang pin gitu. Kayak di tengah ya, di sebelah kiri yang kayak pin to screen, jadi kelihatan semua. Jadi start A B, salah ini. Start A B, ini kan yang G dan H-nya ngegantung loh, dia N-nya di mana, nggak ada kan? Bener nggak? Di kegiatan mana dia terakhir? Ya, nah, ini AON-nya. Dan ini pun kalau loncat itu nggak bisa di gitu ya, nggak bisa di cross. Tapi ini harusnya gambar kalau loncat itu gini. Nah, terus gini nih. Kalau gambar yang benernya ini kan ada cross nih. Yang ada cross di sini kan ada cross nih. Kalau saya hantam aja cross gitu kan ya. Harusnya mah kayak gini nih, kayak ada jembatan gitu. Ya dia naik. Bahwa dia tidak bersinggungan. Ya. Oke. Nah, ini nih gambarnya nih. Ini kan ada cross nih. Kalau saya buat aja cross. Harusnya ya seperti ini nih yang bawah. Ini gini atau yang bawahnya ke atas, yang bawahnya garis. Oke. Artinya kalau ininya salah, semuanya salah gitu. Oke. Ya. Udah yang mau tanyakan? Karena kenapa ini nggak ada N? Ini kan gantung loh. GH kan ini nggak tahu nih selesainya di sini atau selesainya di sini. Berarti ini selesai kan N. Selesai atau finish lah di sini. Benar nggak? Contohnya kalau yang tadi kan dia bermuara pada satu kegiatan kalau yang tadi, benar nggak? Kalau ini kan ini seakan-akan ini jalur ini beres di sini. Jalur ini beres di sini. Berarti beresnya di mana? Di atas dan bawah. Ya udah, kalau atas bawah yang bawah beres, yang atas beres ya berarti ini N. Kan ini yang N ini kan nggak ada di activity. Start pun kan nggak ada di activity, benar nggak? Tapi kita bisa menambahkan. Oke. Aduh. Udah. Udah. Udah yang mau tanyakan? Tinggal tugas Anda kerjakan yang tadi ya. Ya nanti saya simpan di mana di Lab Unpad yang Microsoft Word tadi. Ya, kalau tadi waktu normal, sekarang Anda gunakan pakai crash time. Oke, Anda hanya cari, kalau tadi pakai waktu normal kan 15 minggu ya. Benar. Sekarang kalau crash time itu berapa minggu? Ya. Dan satu lagi apa namanya? Ini jalur kritis. Ya, jalur kritis. Oke. Satu lagi terakhir. Terakhir kira-kira apa? Terakhir kira-kira apa? Kita coba andalan kita ya. Kita pakai apa? POMQM. POMQM. Punya POMQM? Meskipun ini saya agak kecewa nih POMQM. Mudah-mudahan ada yang punya terbaru POMQM-nya itu tidak mengecewakan.
Eh, ada yang nulis soal tadi? Ada? Minimal apa mendahului apa gitu. Ada? Ada. Ada? Ya, oke. Nih, di POM QM, ini menariknya kuliah online itu, ayam pun ikut kuliah. Apa-apa, santai aja santai. Yang saya jadi lupa ini. Apa tadi? Udah. Ini, ayo. Modul? Pilihnya udah, project management. Oke. Nggak tahu bertanya apa, saya nggak bisa jawab. Besok. Bahasanya nggak bisa diartikan. File. New. Single estimate. Ya, pilih single estimate. Bukan jadi saya jadi salah. Oh, udah benar, single estimate. Kegiatannya ada berapa? Aduh, 8, Pak. kegiatannya berapa tadi? 8, oke. Pilih 8. Ya, 8. Ini ABCD ya. Boleh ABCD yang manapun Anda boleh pilih lah ya. Oke, ini presiden list. Nah, ini. Activity time-nya yang normal. Coba isi. Berapa? Angkanya. Coba angkanya berapa? Coba cepat. Coba angkanya berapa? Ini berapa? Bagian angkanya itu nggak nyatet, Pak. Hah? Nggak Oh, nyatet nggak ada. bagian waktunya, cuma huruf-hurufnya aja. Iya, nggak apa-apa. Ini yang normal time, ini nggak bisa kopas, harus diisi satu-satu. 2, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 2. Salah. Ini 2, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 2. Oke. Presidennya kegiatan yang mendahului, bukan mendahului, kegiatan setelahnya. A, nggak ada. B, nggak ada. C itu setelah kegiatan A. Benar. A ya. D, A dan D. E, C. Benar? C. F, C. D, D dan E. Oke. Ini H, F, dan G. Udah, benar? Tapi ini nanti tugas Anda nggak bisa pakai form QM. Tetap harus dihitung. Oke. Nah, setelah itu gimana? Langsung ini aja. Tuh, udah 15 hari. Titik kritisnya mana? Coba cek yang tadi. A, ini 0 nih, seleknya 0. A, C, E, G, H. Sama nggak? Sama nggak titik kritisnya yang tadi? B, D, A, C, E, G, H. Sama nggak? Titik kritisnya sama? Sama. Ini ES, EF. Ini bagian atas nih. Kalau Anda pakai form QM tinggal disisipkan bagian atas. Ini bagian bawah. Let start, let finish. Ada kan tadi yang lingkaran itu bagian atas, bagian bawah gitu. Ini bagian atas, bagian bawah. Gambarnya mana? Gambarnya jelek. Cat. Nah, ini gambar.
Ya. Ini kan gambarnya gini ya. Cuma nggak ada startnya di sini. Nah, kemudian ini early time. Ini Gantt chart sebutnya. Ini late time. Ini Gantt chart. Oke. Ini dan ini hasilnya yang tadi yang kita cari. Ini yang gitu, kita hitung yang segitiga. Atau sekaligus lah yang tadi. Jadi nanti tugasnya saya ganti yang baru soalnya. Ini sekaligus. Tugasnya nanti saya ganti yang baru. Ya. Kalau crash, saya pakai crash time. Ya, jadi supaya agak ramai tugasnya. Ini saya tinggal edit. Ini ganti. 1, 3, 2, 2, 2, 1. Nah, ini 3 kali. 3, 2-nya 3 kali. 1. Jadi saya kasih tugas baru. Ya. Ini tinggal langsung. Nah, 7 hari. 7 minggu. Lihat titik kritisnya. Beda titik kritisnya. Kalau tidak salah F itu yang di atas ya. Yang sebelah kanan yang atas gantung sendiri ya. Yang slack time-nya itu yang besar itu kalau tidak salah dulu. Tadi hitung kan ya. Yang slack time itu kalau normal itu slack time-nya itu hampir 6 minggu itu. Ya. Benar nggak? Yang F itu kan early start-nya kan 4 atau berapa tuh? Late start-nya kan 10. Sebenarnya bisa dimulai minggu ke-4, tapi dia boleh juga dimulai paling telat minggu ke-10 gitu. Ya berarti F ini nggak masuk. F itu bukan jalur kritis. Tapi ini yang jadi jalur kritis. Gambarnya pun sama. Gambarnya berubah. Tuh, sama. Ya. Nah, di gambar ini ada merah, ada hitam. Berarti yang merah itu menunjukkan apa? Ya. Yang merah menunjukkan apa? Critical. Yang merah menunjukkan jalur critical path. Oke. Udah. Kalau Anda berbicara biaya, ini Anda tinggal ubah ini. Edit. Ini budget, cost budget. Nah, ini kalau misalkan saya masukkan yang crash ya, biaya yang crash ya, karena di sini kan activity-nya yang crash ya. Benar kan? Berarti crash cost normal, cost crash itu saya isikan sini. 22.750. Kemudian 3400, 2700, 4900, 5800. Nolnya kurang 1. 30.500. Kemudian 84.500. 19.000. Ya, ini kurang 0. 0. Ini 0. Ini 0. Ini kan ada biayanya. Yang di tabel tadi kan ada biaya tuh. Ya. Nah, ini gimana nih? Ini coba aja. Ini waktunya masih sama 7 hari. Ya, ini cost-nya. Kemudian, kalau Anda gunakan early start,
early start, berarti gunakan yang atas waktunya. Yang atas yang bawah kan? Ya kalau misalkan dia mulai minggu keempat, ya Anda lakukan minggu keempat. Gitu. Jadi contoh gini, ini minggu ke-1, minggu ke-1. Anda paling cepat ya minggu kedua, ini pun sama 1, 2. Tapi beda kan yang F. Nah kalau F digunakan 2, 4, artinya minggu kedua udah mulai nih, selesai minggu keempat. Ya, ini. Jadi, kalau pakai biaya yang late start berarti mulai minggu ke-4, sebenarnya kan dia kegiatan F itu baru bisa dimulai minggu kedua. Tapi dia mulainya ya paling lambat minggu ke-4, benar nggak? Jadi bisa 2. Nah, budgetingnya. Kalau kita menggunakan early start budget, ini budget. Berarti pada periode ke-7 total budgetnya berapa? 324.750. Ini periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan kita menggunakan yang late, ini 324.750. 324 kalau tadi bro? 324. Bentar dulu. Ini late 324. Kemudian kalau misalkan ini chartnya sama sih tadi ya. Ini budget versus time. Kemudian ini presidennya sama. Ini budget. Jadi kalau Anda pakainya late, berarti lebih murah ya di sini ya. Tapi kan ke sininya sama. Kalau early start, ininya yang di sini periode mulai dari 2 sampai ke 6 ini agak naik. Tapi ternyata setelah dihitung ternyata sama ya hasilnya. Early sama late sama kan? 324.750. Ininya ini early apa? Ini early atau ada ini. Early 324.750. Kemudian late cuma periode sininya sepertinya yang berbeda. Di periode ininya yang berbeda. Periode 2 ini periode 2-nya berapa? 3, 166. Nah, ini mulai beda. Ya, kalau totalkan kan sama ya, 324, 350. Cuma bedanya mungkin di periode berapa? 3, 4, 5, ya. Ini kan sesuai dengan Oke, jadi Anda tinggal oprek lah di Pongkian. Udah, mudah kan? Nanti tugasnya saya kasih itu udah ada tugasnya. Udah, mulai kan? Kalau tidak ada, saya akan posting tugas seperti biasa, tulis tangan, scan, kemudian Anda upload. Oke? Ada yang bertanya? Menarik kan? Ini di Jatinangor tidak ada pengenalan Pongkian. Saya tahu ada sedikit pengenalan Pongkian.
Kemudian juga saya mencari ada di Microsoft itu ada project management. Itu sepertinya additional insert atau apalah, saya nggak tahu. Additional insert di Excel. Anda cari project management itu bisa. Ada yang mana? Saya lupa. Pak Lutfi ada yang menambahkan? Nggak ada Pak, cukup Pak. Cukup. Ada. Ya. Jadi untuk membuat soal ini saya pun agak kesulitan. Kesulitan itu apa? Mengatur waktunya itu. Kadang-kadang kan kalau meleset waktunya ini nggak masuk akal gitu. Ya seperti bangun rumah kan harus fondasi dulu. Nggak bisa kan langsung buat atap gitu. Nah, pantapannya harus pas. Dan waktunya pun harus pas. Oke. Dan alurnya pun harus pas. Jadi jangan sampai saya fondasi dulu, baru atap. Gitu. Kan nggak bisa. Harusnya fondasi dulu, baru dinding, misalkan atap. Ya, dinding sebelumnya fondasi dulu. Karena alur gitunya harus benar. Oke. Tapi kadang-kadang hati-hati yang seperti ini, kadang-kadang soalnya ada yang menjebak. Menjebaknya itu apa? Jalurnya yang salah. Kadang-kadang meskipun jalurnya salah, antem aja dikerjakan. Padahal jawabannya cukup, aktivitas yang dilakukan, tahapan-tahapan aktivitas yang dilakukan salah. Jadi tidak bisa dikerjakan. Nah itu berguna bagi Anda jika Anda sebagai project management. Kan harus merangkai jadwal, benar nggak? Jadwal pengerjaan. Misalkan saja contohnya, kapan Anda sewa molen, tahu molen? Awas jangan ingat makanan gitu. Tahu molen? Bu Dominika mungkin ingatnya makanan gitu. Bukan molen yang pisang dililit, bukan. Molen itu yang buat ini, buat apa? Coran gitu. Masa awal baru bangun aja udah sewa molen, kan itu kan nggak bisa. Boleh, tapi anggaran yang dikeluarkan kan tambah besar. Benar nggak? Ya molen itu misalkan Anda hanya gunakan untuk ngecor lantai 2 misalkan. Nah itu kan jika dinding beres, kerangka beres, baru molen. Kan itu kan ada tahapannya. Itu kan berbicara penjadwalan. Intinya proyek manajemen ini salah satunya adalah dari PERT dan CPM ini, Critical Path Model. Path Method ini sebenarnya mencari waktu terbaik dan menganalisis penjadwalannya benar atau enggak, alurnya benar atau enggak. Ya. Mana pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dalam tanda kutip tepat waktu. Ya, istilahnya tepat waktu itu ya tidak bisa toleransi lah. Kalau selesai harus dimulai awal minggu kedua dan selesai minggu kelima ya harus seperti itu. Kalau jadwalnya bergeser berarti akan bergeser ke yang lain. Oke? Ada yang bertanya? Ya? Udah? Sudah mempertanyakan. Saya sekaligus kalau lupa. Saya upload soal sekarang lah. Cuma satu soal. Ya, kumpulkannya jangan lupa hari Minggu. Minggu malam Senin. Senin pagi lah jam 00.00 udah terkumpul. Oke, udah. Kalau Pi silakan ada yang mau sampaikan? Udah. Ya. Udahlah, kalau misalkan udah cukup, minggu depan kita ke budgeting ya, budget sama kalau Anda yang masih punya tabel normal baku, silakan bawa. Ya, kita menggunakan normal baku. Yang Yang tabel Z itu. Yang dulu statistika itu E2. Ya, yang standardized kumulatif distribution. Oke. Ya. Udah, kalau misalnya ada yang tanyakan lagi, terima kasih. Terima kasih buat Pak Lutfi dan terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Ini juga belum asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ditunggu tugasnya ya. Ya. Saya lihat ya.